Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adama bil ilmi wal amal. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Hadirin jamaah salat maghrib, kita lanjutkan dengan kajian hadis nabawi dan insyaallah kita lanjutkan dengan salat isya berjamaah. Semoga kita semua selalu dalam redha rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita masih diberikan oleh Allah istiqamah dalam melaksanakan amaliyah kita, terkhusus pada malam hari ini, yaitu mengaji bersama hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan referensi menjadikan kitab yang kita pelajari adalah Al-Adabul Mufrad. Insyaallah selalu diberikan keistiqomahan, amin. Maka lillahi ittasala wa maka li ghairillahi infasala. Kalau niat kita murni karena Allah, maka kita mampu untuk istiqamah. Tapi kalau bukan karena Allah, maka pasti akan terputus, terhambat untuk melaksanakan dengan istiqamah. Jadi saya ngobrol sama teman kemarin itu. Jadi ceritanya dia semangat sekali untuk sholat duha 2 bulan, habis itu berhenti. Rajin dia istiqomah. Saya tanya, kenapa berhenti sholat duha? Kan bagus itu. Apalagi sudah berjalan selama 2 bulan. Apa kata dia? Saya sholat duha itu supaya lancar rezekinya. Nah, memang benar kan, ada hadisnya juga. Tapi kok sampai 2 bulan rezeki masih begitu-begitu aja itu. Jadi saya berhenti katanya. Makanya saya bilang, ente sholat duha niatnya murni karena Allah. Adapun Allah memberikan kemudahan dan kelancaran dalam usaha, dalam rezeki, itu adalah anugerah dari Allah. Bukan sholat duha karena supaya rezekinya lancar. Jadi ketika niatnya rezekinya lancar, sholat duha belum dilancarkan, rezekinya berhenti. Nah, sama itu, niat baca surah Al-Waqiah biar mudah, rezekinya lancar. Ini udah 2 minggu begini aja nih, kayaknya nggak bener nih gitu, berhenti baca surah Waqiah. Akhirnya apa yang terjadi? Bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya buruk sangka kepada Allah. Katanya kalau sholat duha rajin, rezeki lancar. Ini rezeki masih mandek aja begini. Makanya penting memurnikan niat itu ya. Harus mukhlishan lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, wa min alamatil ikhlas, di antara tandanya ikhlas itu antastaqima fihi, kita mampu istiqamah dalam amalan itu. Salat tahajud 2 rakaat karena kita mukhlishan lillah, karena Allah. Bukan tahajud supaya nanti dimuliakan oleh orang, supaya nanti diberikan kelancaran dalam urusan. Pokoknya niat karena Allah. Kalau ikhlas karena Allah, kita lihat mampu bertahan berapa lama salat tahajud kita. Kalau terus sampai mati salat tahajud, itu benar, itu ikhlas. Kenapa? Karena dia mampu istiqomah. Tapi kalau berjalan 2 minggu, 2 bulan, habis itu enggak lagi itu, sampai mati enggak lagi sholat tahajud, nah, itu bukan enggak ikhlas itu. Nah,
Jadi tandanya ikhlas adalah kita mampu istiqomah di dalamnya. Semoga kita diberikan hati yang istiqomah. Amin. Kita lanjutkan kepada hadis bab al-waladu qurratul aini. Bab menjelaskan tentang anak adalah penyejuk mata. Kalau kemarin kita membahas hadis tentang bagaimana kemuliaan bagi orang yang sayang kepada perempuan, yang punya anak perempuan, disampaikan dalam hadis kemarin itu 3 anak perempuan, kalau dia sayang kepada mereka, anak perempuan itu akan menjadi sebab Allah selamatkan orang tuanya dan dimasukkan ke dalam syurga. Nah, pada bab ini dijelaskan oleh Imam Bukhari bab tentang anak adalah penyejuk mata. Sebuah hadis yang panjang diriwayatkan dari Bishr bin Muhammad, akhbarana Abdullah qala akhbarana Safwan ibni Amr qala. Jadi di sini tulisan Amr itu ada huruf waw di ujungnya. Jadi kalau kita menemukan tulisan Amr, Umar, ada huruf waw di ujungnya, itu artinya Amr. Tapi kalau tidak ada huruf waw, itu bacaannya Umar. Membedakan ya antara Umar dengan Amr. Umar sahabat Nabi dengan Umar selain sahabat Nabi. Itu ada huruf waw. Haddatsani Abdurrahman ibnu Jubair ibnu Nufair an abihi qala. Diriwayatkan kata Abdurrahman bin Jubair dari riwayat bapaknya, qala, dia berkata, jalasna ila Miqdad ibn al-Aswad yauman. Jalasna ila Miqdad ibn al-Aswad yauman. Kami bertandang, kalau bahasa kita itu kami datang, berkunjung ke rumah Miqdad bin Aswad yauman, pada suatu hari. Kalau kalimatnya jalasna ilah, itu artinya datang ke rumah orang. Kalau jalasna baina, kita duduk bersama. Jadi membedakan kalimatnya ya. Yauman, pada suatu hari, famarra bihi rajulun faqala. Nah, ceritanya famarra bihi rajulun, ketika mereka sedang berada di rumahnya Miqdad, lewatlah seseorang, rajulun, seseorang. Kalau enggak disebutkan namanya, kalau istilah ilmu hadisnya itu namanya hadis mubham. Rajulun, seseorang, faqala, lalu orang itu berkata, tuba lihataini ainaini allataini ra'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuba, beruntunglah, lihataini ainaini, kedua mata, allataini, yang keduanya, ra'ata, keduanya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata orang ini, berkata dia kepada siapa? Kepada Miqdad bin Aswad. Beruntung sekali katanya kedua mata yang dapat melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena memang makhluk terindah itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan dalam tarikh Tabari, tarikh Qurtubi itu, jamalu Rasulillahi min kamali khalqillahi. Keindahan Nabi Muhammad adalah kesempurnaan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh beruntung, kata dia, kedua mata yang melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata sahabat Miqdad ini, wallahi lawidna anna ra'ayna ma ra'aita. Demi Allah, kami akan sangat bangga, kami akan sangat bahagia. Lawadidna. Lam itu taukid ya, artinya sangat bangga. Anna ra'ayna, seandainya kami melihat ma ra'aita, apa yang kau lihat. Wa syahidna, dan kami menyaksikan ma syahidta, apa yang kau saksikan.
Jadi kata mereka ini, kalau begitu kami juga akan sangat senang, bangga kalau kami dapat melihat apa yang kau lihat, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kami dapat menyaksikan apa yang kau saksikan. Fastughdiba, mendengar ucapan itu, apa yang dilakukan oleh Miqdad bin Aswad, dia marah. Marah Miqdad bin Aswad ini. Faja'altu a'jabu, kata sahabat Jubair bin Nufair ini, aku heran kenapa dia marah, kata. Ma qala illa khairan, ma qala, tidaklah berkata siapa orang yang tadi, yang ngomong tadi, illa khairan, melainkan kebaikan yang dia katakan. Kan baik itu, mengatakan betapa beruntungnya kedua mata yang melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu kan sebuah yang baik. Tapi kenapa ini marah, katanya Miqdad bin Aswad ini? A'jabu, aku menjadi heran. Ma qala illa khairan, padahal yang dia katakan adalah kebaikan. Thumma, kemudian aqbala alaihi, Miqdad menghadap orang tersebut. Faqala, lalu dia berkata, ma yahmilur rajula ala ayyatamanna mahdaran ghayyabahu Allahu anhu. Ma yahmilur rajula, apa yang membuat orang itu berharap, ayatamanna, berharap, mahdaran, sesuatu yang ingin didatangkan, ghayyabahu Allahu anhu, padahal itu yang sudah Allah tidak hadirkan padanya. La yadri law syahidahu kaifa yakunu fihi. La yadri, dia tidak tahu, law syahidahu, seandainya dia menyaksikan, kaifa yakunu fihi, maka mungkin apa yang akan terjadi padanya. Wallahi, demi Allah, laqad hadara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqwamun kabbahumullahu ala manakhirihim fi jahannam. Wallahi, demi Allah, laqad hadara, sungguh telah banyak orang yang berjumpa dengan Rasulullah. Aqwamun, juga satu kaum, banyak. Kabbahumullahu, yang Allah kabbahum, tundukkan wajah mereka pada api neraka jahanam. Jadi kata Aswad, Miqdad bin Aswad ini, mengapa, katanya, kok orang itu berharap ingin dihadirkan sesuatu yang sudah Allah gaibkan? Artinya ingin melihat Nabi Muhammad tapi tidak hidup semasa Nabi Muhammad. Sebab kalau seandainya dia hidup di zaman Nabi Muhammad, mungkin dia tidak tahu apa yang terjadi. Seperti kita ini kan, kita berharap umpamanya, wah, kalau seandainya hidup di zaman Nabi enak ya, bisa bertemu Nabi, bisa langsung mendengarkan ucapan Nabi. Itu berandai kita tuh. Padahal kita nggak tahu kalau seandainya kita hidup di zaman Nabi, mungkin jadi kelompoknya Abu Jahal, mungkin kita jadi tentaranya Abu Lahab, nggak tahu kita. Itu yang dimarahkan oleh Miqdad itu. Mengapa, katanya, berharap hidup di zaman Nabi? Kan banyak orang hidup di zaman Nabi, bertemu dengan Nabi, tapi tidak beriman kepada Nabi, malah memusuhi Nabi Muhammad. Makanya kalau kita mungkin hidup pada zaman itu, nggak tahu juga kita di kelompok mana, ikut kelompok Nabi atau ikut kelompoknya Abu Jahal dan saudara-saudaranya. Betapa banyak aqwamun kabbahumullahu ala manakhirihim fi jahannam. Banyak juga, katanya, orang yang bertemu dengan Nabi, berjumpa dengan Nabi, hidup di zaman Nabi, namun Allah masukkan ke dalam neraka jahanam. Kenapa? Lam yujibuhu wa lam yusaddiquhu, tidak menerima apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad dan tidak membenarkan kerasulan Nabi Muhammad. Itu. Jadi kalau kita hidup di zaman Nabi Muhammad, nggak tahu kita ikut membenarkan Nabi Muhammad, ikut ajaran Nabi Muhammad, atau malah sebaliknya. Itu kata sahabat ini. Makanya definisi sahabat itu orang yang hidup di zaman Nabi Muhammad, bertemu dengan Nabi Muhammad dan beriman dengan Nabi Muhammad. Hidup di zaman Nabi Muhammad,
melihat Nabi Muhammad dan beriman dengan Nabi Muhammad, itu sahabat. Tapi kalau dia hidup di zaman Nabi, melihat Nabi, tidak beriman kepada Nabi, bukan sahabat. Abu Jahal, Abu Lahab, teman-temannya banyak. Mereka hidup zaman Nabi itu, melihat Nabi tapi nggak beriman, bukan sahabat Nabi. Nah, kalau kita hidup bukan di zaman Nabi tapi beriman kepada Nabi Muhammad, itu yang dalam hadis lain dijelaskan, tuba liman lam yarani wa amanabi, sampai 3 kali. Beruntung orang, siapa yang beruntung? Sampai 3 kali kata Nabi, beruntunglah orang, beruntunglah orang, beruntunglah orang yang lam yarani, tidak melihatku, wa amanabi, tapi beriman kepadaku. Itu kita yang sekarang ini. Maka kata Miqdad bin Aswad, awala tahmadunallaha azza wa jalla, seharusnya kalian itu yang tidak bertemu dengan Nabi, tidak melihat Nabi, harus memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ini umat akhir zaman beriman kepada Nabi, maka harus kita mengucapkan alhamdulillah. Bagaimana tidak, kata beliau, id akhrajakum, ketika Allah melahirkan kalian keluar dari perut ibu, la ta'rifuna, tidak mengetahui apapun, illa rabbakum, melainkan hanya mengetahui Rabb kalian, Allah. Fatusaddiquna, lalu kalian membenarkan, mengimani, bima, dengan apa, ja'a bihi, yang dibawa olehnya Nabi Yukum Muhammad, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang harus kita ucapkan pertama, kita sebagai umat Nabi Muhammad yang hidup di akhir zaman, yang tidak melihat Nabi Muhammad, adalah bersyukur, alhamdulillah. Kita dilahirkan dengan kita mengimani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qad kufitumul bala'a bi ghairikum, cukuplah kufitukumul bala, menerima bala, ujian, bi ghairikum, orang-orang selain kalian. Nah, artinya apa? Cukuplah musibah atau bala tersebut kepada orang yang mereka itu bertemu dengan Nabi namun tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahi, demi Allah, laqad bu'itsan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, sungguh bu'itsa, telah diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala asyaddi halin, terhadap asyaddi halin, keadaan yang sangat genting. Asyaddi hal, bu'itsa, diutus, alaiha nabiyyun qad, yang hanya diutus pada keadaan itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fi fatratin wa jahiliyatin, fi fatratin, pada keadaan fatrah. Fatrah itu waktu kekosongan utusan, waktu kekosongan Nabi. Kan jaraknya antara Nabi Muhammad dengan Nabi Isa itu lebih kurang 500 tahun. Itu zaman fatrah namanya, zaman kekosongan. Makanya dikatakan ahlul fatrah. Ahlul fatrah itu orang yang hidup di zaman kekosongan utusan Allah. Jadi kalau mereka tidak beriman tapi kemudian meninggal, maka mereka itu adalah orang yang diampuni oleh Allah, karena hidup pada zaman tidak ada Nabi diutus. Ketika diutus Nabi Muhammad, mereka harus mengimani dan ikut kepada Nabi Muhammad. Itu termasuk ayah Nabi Muhammad, ibu Nabi Muhammad, ya kan? Mereka meninggal, mereka hidup di zaman fatrah, zaman yang tidak ada Nabi diutus. Makanya ayah Nabi Muhammad itu ijma' ulama merupakan ahlul jannah. Mereka adalah juga ahli syurga. Ibu Nabi Muhammad juga ahli syurga. Mengapa? Karena mereka hidup di zaman fatrah. Dan mereka tidak seperti yang lainnya gitu kan, yang hidup setelah Nabi Muhammad diangkat menjadi rasul. Makanya walaupun banyak perdebatan, ada yang mengatakan ayah dan ibu Nabi itu finnar dan seterusnya, tapi ijma' ulama artinya kesepakatan para ulama, termasuk
Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan As-Suyuti, mereka menyimpulkan bahwa orang tua Nabi hidup di zaman ini, fatrah, zaman kekosongan. Kata beliau bahwa Nabi Muhammad diutus di zaman fatrah dan zaman jahiliyah, zaman kebodohan. Ma yarawna, tidaklah mereka memandang atau melihat anna dinan, agama yang ada di sana, enggak ada. Afdalu, yang lebih utama, min ibadatil authan. Jadi sebelum Nabi Muhammad, zaman jahiliyah, yang mereka paling utama agamanya adalah menyembah authan, yaitu berhala atau patung-patung. Faja'a, maka datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi furqanin, dengan furqan, sesuatu yang membedakan. Farraqa bihi bainal haqqi wal batil, yang membedakan dengannya antara hak dan batil. Maka datanglah Nabi Muhammad diutus membawa kebenaran, yaitu antara hak dan batil terpisah. Wa farraqa bihi bainal walidi wa waladihi, juga membedakan dengannya antara bapak dengan anak. Jadi kalau dulu bapak dan anak itu enggak ada bedanya, mereka bisa saling memusuhi, mereka bisa saling berbuat keburukan antara satu dengan yang lain. Hatta in kana rajulu la yara walidahu, sampai di zaman Nabi datang, diutus Nabi Muhammad, orang yang beriman kepada Nabi Muhammad la yara walidahu, dia melihat orang tuanya, au waladahu, atau orang tua melihat anaknya, au akhahu, atau melihat saudaranya kafiran, tidak beriman kepada Nabi. Waqad fatahallahu, sedangkan Allah telah membuka kufla qalbihi bil iman, penutup hati orang tersebut dengan iman. Wa ya'lamu, dan mengetahui, annahu, bahwasanya dia, in halaka dakhalan nar, jika dia binasa maka dia akan masuk neraka. Fala taqarru ainuhu, maka tidaklah sejuk matanya, wa huwa ya'lamu, dan dia mengetahui, anna habibahu finnar, bahwasanya orang yang dia cintai itu di neraka. Jadi ketika Nabi diutus, orang yang beriman kepada Nabi, anaknya beriman kepada Nabi Muhammad, tapi orang tuanya tidak beriman, tidak ikut beriman kepada Nabi Muhammad. Saudaranya tidak ikut beriman, sedangkan sudah diinformasikan oleh Nabi tidak beriman kepada Nabi Muhammad setelah disampaikan wahyu kepadanya, maka mereka akan menjadi penduduk neraka. Lalu maka niscaya orang tersebut akan sedih. Bagaimana kan anak, orang tuanya tidak beriman, diajak beriman tidak mau, tapi sudah datang Nabi Muhammad, sudah diutus Nabi Muhammad. Atau orang tuanya atau anaknya, orang tuanya yang beriman tapi anaknya tidak beriman, juga sama, orang tuanya juga akan sedih. Wa annaha lillati qala Allah Ta'ala, ini dimasukkan dalam firman Allah Ta'ala, walladzina, dan orang-orang yaquluna, berkata, Rabbana, wahai Tuhan kami, hablana, berikan kepada kami, min azwajina, pasangan-pasangan kami, wa dzurriyyatina, dan keturunan-keturunan kami, qurrata a'yunin, menjadi penyejuk mata. Dari hadis ini dapat kita ambil hikmah dan kesimpulan. Pertama, bahwa kita yang hidup di akhir zaman tidak berjumpa dengan Nabi Muhammad, tapi kita beriman kepada Nabi Muhammad, harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak perlu berandai, oh seandainya hidup di zaman Nabi mungkin kita jadi sahabat terbaik. Belum tentu, ya. Yang kedua, betapa pentingnya setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang tua akan sangat bangga ketika anak keturunannya menjadi penyejuk hatinya, menjadi penyejuk matanya, qurrata a'yun. Dan doa ini yang selalu harus kita
munajatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Furqan ayat 74. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin. Azwaj di sini lebih ke istri-istri ya. Makanya dalam Al-Qur'an itu enggak ada zauja kalau bahasa Arab istri zaujatun, kalau di dalam Al-Qur'an itu zaujun. Oleh karena itu Miqdad bin Aswad tadi menyampaikan ini kepada sahabat-sahabatnya yang duduk, yang berkunjung ke rumahnya tadi. Jadi kisah ini disampaikan bahwa banyak orang yang hidup di zaman Nabi tapi tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu hadis yang pertama. Sebelum kita lanjut, mungkin ada yang mau ditanyakan? Kita lanjutkan dulu. Hadis yang kedua, man da'a li sahibi an aktsir malahu wa waladahu. Ini hadis yang kedua tentang bab orang yang mendoakan saudaranya supaya banyak hartanya dan supaya banyak anak keturunannya. Ini ada hadisnya ya. Hadis ini diriwayatkan dari Anas bin Malik. Qala, dia berkata, dakhaltu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman. Aku masuk atau aku bertemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari. Wa ma huwa illa ana wa ummi wa ummu haramin khalati. Wa ma huwa, yang ada hanya dia, illa ana wa ummi wa ummu haramin, Nabi Muhammad, saya, ibu saya, dan ummu haramin, ummi haramin yaitu khalati, adik ibuku, perempuan dari adik ibuku. Iz dakhala alaina faqala lana, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama kami. Faqala lana, lalu berkata, ala usalli bikum, tidakkah usalli bikum, tidakkah kalian mau aku salat bersama kalian? Wa dzaka fi ghairi waqti salatin, dan pada itu bukan waktu salat. Jadi artinya ini bukan salat fardu ya, salat sunnah, salat mutlak, mungkin salat hajat gitu. Faqala rajulun minal qaum. Jadi ketika hadis ini disampaikan, orang berkata, fa aina ja'ala Anasan minhu. Orang berkata, kalau begitu Anas bin Malik diletakkan di mana, didudukan di mana gitu. Faqala, lalu menjawab, ja'alahu an yaminihi, Anas didudukan di samping kanan Nabi. Thumma shalla bina, kemudian Nabi salat bersama kami. Thumma da'a lana ahlal baiti bi kulli khairin min khairid dunya wal akhirah. Kemudian Nabi mendoakan kami, yaitu keluarganya tadi, bi kulli khairin, dengan segala kebaikan, min khairid dunya wal akhirah, yaitu kebaikan dunia dan akhirat. Ini yang menjadi sunnah juga bagi kita. Kalau kita bertemu dengan teman, bertemu dengan sahabat, atau sedang berkumpul kemudian mau berpisah, pentingnya kita saling mendoakan. Maka selalu kita tuh doa berdoa ya, saling mendoakan. Mendoakan apa? Khairid dunia wal akhirat, kebaikan dunia dan akhirat. Itu. Apalagi kita sedang tidak bersama saudara kita, sedang tidak bersama teman, nah, itu juga disunnahkan mendoakan. Sebab doa orang yang kita doakan tapi orang yang tidak ada di hadapan kita, itu akan juga lebih dapat dikabulkan, lebih mustajab. Makanya kalau kita bertemu, lagi kumpul di mana, lagi datang ke rumah, saling mendoakan. Makanya kalau lebaran itu kan kadang-kadang kita hanya minta kalau bertemu kiai, bertemu syekh, minta doa gitu. Tapi kepada teman kita yang kita datangi rumahnya, enggak minta doa kita.
Padahal sunnahnya saling mendoakan. Jadi nggak harus, wah kalau bukan ke kiai kita nggak bisa minta doakan. Setiap teman kita, setiap kita bisa saling mendoakan. Apa doa kita? Kebaikan dunia dan akhirat. Fada'ali, faqalat ummi, ya Rasulullah, khudaidimuka ud'ullaha lahu. Wahai Rasulullah, khwaidimuka. Khwaidimun itu artinya pembantu kecil, pelayan kecil. Siapa? Anas bin Malik. Karena memang Anas ini dari kecil sudah oleh ibunya dititipkan kepada Nabi untuk selalu berkhidmat kepada Nabi Muhammad. Khwaidimun, bahasa Arab pembantu itu kan khadimun. Khwaidimun itu namanya bina tasghir, bina mengecilkan, mengecilkan. Bahrun, laut. Kalau bawah laut apa namanya? Telaga. Itu bukan bahrun, bahasa Arabnya apa? Laut kecil. Apa? Buhairun. Buhairun. Dan begitu seterusnya ya. Itu bentuk kalimat dalam gramatika bahasa Arab, dalam sorofnya. Ud'ullaha, mohon doakan kepada Allah lahu, untuk Anas bin Malik. Nah, di sini dapat kita ambil hikmah juga. Jadi ketika orang lain mendoakan orang lain, sekiranya ada yang belum dimasukkan dalam doa itu, ingatkan. Oh, itu teman kita doakan juga dong. Itu saudara kita doakan juga. Masa cuman kita saja nih yang didoakan? Itu tadi ketinggalan. Ini yang dilakukan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Setiap orang yang bersama kita jangan ada yang terlewatkan untuk mendapat doa. Fada'ali bikulli khairin. Kata Anas bin Malik, Nabi juga mendoakan aku semua kebaikan. Kana fi akhiri du'aihi, di akhir doanya apa? Allahumma aktsir malahu wa waladuhu wa barik lahu. Ya Allah, banyakkan hartanya, banyakkan anaknya, dan berikan keberkahan kepadanya. Jadi setelah kita mendoakan kebaikan, doa khusus dari Nabi ini bisa kita amalkan juga. Apa? Doa untuk banyak harta, banyak anak, dan keberkahan. Jadi Ustaz Dian ini kita doakan semoga banyak anaknya gitu kan, banyak hartanya, berkah. Wah, saya udah gak bisa banyak anak lagi nih, harus ganti sawah gitu, nambah sawahnya gitu biar bisa anak lagi. Itu kalau berani. Bab al-walidatu rahimatun. Ini bab mengisahkan hadis ini tentang seorang perempuan, seorang ibu yang sangat penyayang kepada anaknya. Mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup? Ya. Iya. Betul. Saya masih ingat pertanyaan siapa dulu ya, lupa. Tapi pada pertemuan pertama kayaknya. Nah, kita bagaimana dengan orang tua yang berbeda keyakinan? Nah, sedangkan itu kan nggak nyampe tuh. Betul nggak nyampe. Abu Jahal punya anak namanya Ikrimah. Ikrimah itu menjadi sahabat Nabi, bersama Nabi, beriman kepada Nabi, dan meriwayatkan banyak hadis. Maka kalau hadis kita baca an Ikrimah, itu bapaknya Abu Jahal, jadi putranya Abu Jahal. Nah, bagaimana dia dengan bapaknya? Ya karena berbeda keyakinan tadi, dia tidak beriman, bapaknya Abu Jahal, dan Ikrimahnya beriman. Adapun urusan dunia, kita tetap harus berbuat baik. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Sahibhuma, bertemanlah kepada kedua orang tuamu fid dunya, di dunia, ma'rufa, dengan baik, walaupun mereka berbeda keyakinan, seperti yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim. Kan Nabi Ibrahim itu dalam riwayat bapaknya Azar tidak beriman, ya. Nah, ini walaupun
perbedaan penafsiran. Artinya banyak mufassir juga yang mengatakan bahwa Azar itu bukan bapaknya tapi pamannya. Terlepas dari itu, Nabi Ibrahim tetap berbuat baik kepada ayahnya itu. Nah, itu contoh ya, contoh untuk kita tetap urusan dunia berbuat baik. Tapi kalau ketika sudah meninggal, orang tua kita meninggal, kita masih hidup, bagaimana tugas kita mendoakan supaya dia diberi ampunan oleh Allah? Itu sudah terputus sudah. Ya karena terputusnya karena tidak Islam yang dipeluknya. Itu jelas sudah. Tapi di dunia kita tetap baik. Ya, kalau mendoakan supaya orang tua kita mendapat hidayah, mereka masih hidup ya. Doakan supaya mendapat hidayah itu boleh. Tapi kalau mendoakan supaya mendapat ampunan, itu yang tidak boleh. Allahumma gfirli wali walidayya, tapi belum mendapat hidayah, belum beriman, apalagi dia sudah meninggal. Itu saja. Jelas kalau itu harus se-Islam ya. Jadi yang sesama iman itu yang bisa saling menolong sampai di akhirat itu. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Bacaan kita dalam salat apa itu? Salat jenazah ya. Pada rakaat takbir keempat, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna. Ya Allah, ampuni saudara-saudara kami sabaquna, mereka yang telah mendahului kami, bil iman, disebabkan mereka yang beriman. Bil iman artinya mereka itu orang yang beriman. Kalau tidak beriman enggak masuk di situ. Subhanaka, selesai. Nah, kita tutup. Ada lagi? Kalau sudah selesai, insya Allah sudah paham semua ya. Ya. Oh iya. Oh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menyampaikan kami dari Takmir Masjid Al-Qudus, pengurus Muhammadiyah yang ada di sebelah Polsek Lama, mengundang Bapak hari Ahad itu ada tasyakuran. Nanti yang menyampaikan kajiannya juga Ustadz Sofar dalam rangka lahirnya Muhammadiyah yang ke-112. Jadi nanti ada kajian, kemudian dilanjutkan dengan donor darah, terus kemudian ada cek kesehatan dan sebagainya. Jadi kami menyampaikan barangkali kalau ada waktu hari Ahad tanggal 1 Desember pukul 7 pagi, tempatnya di Masjid Al-Qudus, samping utaranya Polsek Karangrejo. Makassar. Nggih, matur nuwun atas waktunya. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, kita cukupkan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.